Romusha merupakan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II. Melalui sistem ini, ratusan ribu rakyat, kebanyakan petani dan warga desa, direkrut lalu dikirim ke berbagai proyek militer Jepang. Banyak dari mereka tidak benar-benar memahami kemana mereka akan dibawa, pekerjaan apa yang menunggu, atau apakah mereka akan bisa pulang kembali. Di banyak daerah, prosesnya berlangsung cepat. Warga dikumpulkan, lalu mereka diberangkatkan meninggalkan desa. Sebagian besar keluarga tidak tahu kemana anggota keluarganya dibawa. Setelah itu, kabar sering kali terputus. Yang tersisa hanyalah penantian panjang tanpa kepastian apakah mereka masih hidup atau sudah menjadi korban perang. Romusha bukan sekadar tentang kerja paksa atau angka korban yang begitu besar. Ia adalah bagian dari sebuah sistem yang bekerja dalam skala luas, menghubungkan desa-desa kecil di Indonesia dengan kebutuhan perang yang tidak pernah mereka lihat secara langsung. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa banyak orang yang menjadi korban dalam sistem ini, melainkan bagaimana sebuah kekuasaan bisa menggerakkan begitu banyak manusia tanpa benar-benar memberi mereka pilihan. Bagaimana sistem ini dijalankan hingga menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, dan mengapa begitu banyak dari mereka yang pergi tidak pernah kembali. Inilah kisah tentang Romusha, tentang rakyat biasa yang terseret ke dalam perang yang bukan milik mereka, tentang kerja paksa, penderitaan, dan ribuan nyawa yang hilang di balik ambisi perang Jepang, dan tentang jejak penderitaan yang masih tertinggal meski banyak dari mereka tidak pernah kembali. Pada awal tahun 1942, ketika pasukan Jepang memasuki wilayah Hindia Belanda, perubahan terjadi dalam waktu singkat. Bendera Belanda diturunkan dan pusat-pusat pemerintahan segera diambil alih. Aparat kolonial yang sebelumnya mendominasi kehidupan kota kehilangan kekuasaan. Dalam hitungan bulan, kekuasaan Belanda yang telah berlangsung selama ratusan tahun runtuh di tangan Jepang. Bagi sebagian rakyat Indonesia, peristiwa ini dipandang sebagai berakhirnya satu bentuk penjajahan. Jepang tidak hanya datang sebagai kekuatan militer, tetapi juga membawa propaganda. Mereka memperkenalkan gagasan Asia untuk orang Asia dan memposisikan diri sebagai pembebas dari kekuasaan Barat. Melalui gerakan 3A, Jepang disebut sebagai pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. Di sekolah, para siswa diajarkan menyanyikan lagu Jepang dan melakukan seikre, membungkuk ke arah Tokyo sebagai bentuk penghormatan kepada kaisar. Media massa seperti surat kabar dan radio dipenuhi pesan propaganda yang menekankan persatuan Asia dan kemenangan Jepang atas bangsa Eropa. Di berbagai daerah, kedatangan Jepang sempat disambut dengan harapan. Setelah lama hidup di bawah pembatasan kolonial Belanda, sebagian masyarakat melihat Jepang sebagai peluang untuk perubahan. Beberapa tokoh nasionalis mulai diberi ruang untuk tampil di depan publik. Bahasa Indonesia juga lebih sering digunakan dalam administrasi dan komunikasi resmi. Kondisi ini membuat sebagian rakyat percaya bahwa Jepang akan membawa arah baru bagi masa depan Indonesia. Namun situasi mulai berubah. Pemerintahan militer Jepang memperketat kontrol di berbagai wilayah. Organisasi-organisasi lama dibubarkan dan seluruh aktivitas masyarakat diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang. Pers diawasi secara ketat, produksi pangan dikendalikan, dan penduduk mulai diwajibkan mengikuti program mobilisasi. Hingga ke tingkat desa, aparat lokal menjalankan perintah yang langsung berasal dari pemerintah militer Jepang. Seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa janji tentang persaudaraan Asia berjalan seiring dengan kebutuhan Jepang untuk mempertahankan ekspansi militernya. Di balik propaganda pembebasan tersebut, pemerintah pendudukan Jepang membangun sistem mobilisasi besar yang melibatkan jutaan penduduk. Sistem inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan kerja paksa, termasuk Romusha. Pada tahun-tahun awal pendudukan Jepang, situasi perang di Asia Pasifik mulai berbalik. Serangan Jepang yang sebelumnya meluas kini menghadapi tekanan dari sekutu. Jalur laut menjadi semakin berbahaya dan banyak kapal pengangkut diserang. Di berbagai front, Jepang mulai kekurangan bahan bakar, makanan, dan perlengkapan militer.
Dalam kondisi ini, wilayah pendudukan di Asia Tenggara tidak lagi sekadar dianggap sebagai daerah kekuasaan, tetapi sebagai sumber tenaga dan sumber daya untuk menopang perang. Indonesia memiliki posisi penting dalam strategi tersebut. Selain kaya akan sumber daya seperti minyak, batu bara, dan hasil pertanian, wilayah ini juga berada di jalur pertahanan Jepang di Asia Tenggara. Ketika ancaman sekutu meningkat, pemerintah militer Jepang mempercepat pembangunan fasilitas perang. Hutan dibuka untuk jalur logistik, bukit digali untuk bunker dan gudang, serta lapangan udara dibangun untuk mempercepat pergerakan militer. Di Sumatera dan Burma, proyek rel kereta api dikerjakan untuk menghubungkan distribusi pasukan dan logistik perang. Namun Jepang menghadapi keterbatasan tenaga dan perlengkapan. Banyak laki-laki Jepang telah dikirim ke medan perang, sementara mesin dan kendaraan berat semakin langka akibat blokade sekutu. Dalam kondisi ini, Jepang bergantung pada tenaga manusia dalam jumlah besar. Ribuan orang dibutuhkan untuk menggali tanah, menebang kayu, mengangkut material, membangun rel, hingga membuka jalur di hutan dan rawa. Di berbagai daerah, perubahan mulai terasa hingga ke tingkat lokal. Jalan desa dilalui kendaraan militer dan aparat setempat diperintahkan mendata laki-laki usia kerja. Di kota-kota, propaganda tentang kerja demi kemenangan Asia semakin gencar disebarkan. Namun di balik itu, penduduk Indonesia mulai dipandang sebagai sumber tenaga kerja yang dapat dimobilisasi sesuai kebutuhan perang. Pembangunan militer kemudian berlangsung dalam skala yang semakin besar. Jepang membuka jalur logistik baru, memperluas pertahanan, dan membangun berbagai fasilitas untuk menghadapi serangan sekutu. Semua ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, melebihi kemampuan Jepang sendiri di wilayah pendudukan. Di Indonesia, perubahan ini terlihat hingga ke desa-desa ketika pemerintah militer Jepang semakin aktif mendata dan mengatur penduduk usia kerja. Ketika kebutuhan tenaga perang Jepang meningkat, pemerintah militer mulai memobilisasi penduduk dalam skala luas. Di berbagai daerah di Jawa, aparat desa diperintahkan mengumpulkan laki-laki usia kerja. Pada tahap awal, perekrutan dilakukan melalui propaganda. Penduduk dijanjikan pekerjaan untuk pembangunan Asia, lengkap dengan makanan, upah, dan kehidupan yang lebih baik. Di lapangan desa, nama-nama dipanggil melalui pengeras suara, sementara poster propaganda menampilkan gambaran pekerja yang rapi dan seolah sejahtera. Sebagian penduduk mempercayai janji tersebut. Kondisi ekonomi pada masa pendudukan semakin sulit, beras langka dan hasil pertanian diawasi ketat oleh pemerintah militer. Bagi banyak warga desa, tawaran itu terlihat sebagai cara untuk bertahan hidup. Namun situasi segera berubah. Kebutuhan tenaga kerja terus meningkat, sementara jumlah sukarelawan menurun. Kepala desa berada di bawah tekanan untuk memenuhi kuota yang ditentukan militer Jepang. Aparat lokal dipaksa mendata laki-laki yang dianggap masih mampu bekerja. Penentuan nama tidak lagi berdasarkan kemauan, melainkan kebutuhan. Penolakan seringkali berujung tekanan atau ancaman. Perekrutan yang sebelumnya dibungkus propaganda pun berubah menjadi sistem pemaksaan. Di desa-desa, perubahan itu terlihat jelas. Truk militer datang mengangkut para pekerja menuju stasiun atau tempat penampungan. Banyak yang berangkat hanya dengan pakaian seadanya dan sedikit bekal dari keluarga. Sebagian besar tidak mengetahui tujuan mereka. Nama-nama tempat seperti Sumatera, Burma, atau Thailand disebut tetapi tanpa penjelasan yang jelas. Setelah keberangkatan, kabar hampir tidak pernah terdengar. Surat jarang sampai, dan keluarga tidak mengetahui lokasi mereka. Semakin banyak laki-laki usia produktif meninggalkan desa dan keseimbangan kehidupan masyarakat terganggu. Sawah kehilangan tenaga utama untuk membajak dan panen. Di banyak tempat, pekerjaan ladang dikerjakan oleh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Desa yang sebelumnya ramai oleh aktivitas laki-laki dewasa menjadi lebih sepi. Pada malam hari, banyak rumah hanya dihuni ibu dan anak yang menunggu tanpa kepastian. Seiring waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka yang dibawa pergi tidak menjalani pekerjaan biasa. Jumlah yang diberangkatkan terus bertambah, sementara kabar kepulangan hampir tidak pernah ada. Namun pada saat itu, masyarakat desa tidak mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan di luar sana.
Mereka hanya melihat orang-orang pergi lalu tidak kembali. Orang-orang itu tidak benar-benar hilang. Mereka dipindahkan ke berbagai proyek militer Jepang di Asia Tenggara. Ketika para Romusha mulai dikirim keluar desa-desa di Jawa dan wilayah lain di Indonesia, mereka tidak dibawa ke tempat kerja biasa. Sebagian besar ditempatkan di proyek-proyek militer di berbagai titik strategis Asia Tenggara. Salah satu proyek terbesar berada di Sumatera, yaitu pembangunan jalur Pekanbaru Railway. Rel sepanjang lebih dari 200 km ini dirancang untuk menghubungkan pantai timur dan barat Sumatera sebagai jalur distribusi militer. Jalurnya melewati hutan tropis, rawa, sungai, dan perbukitan yang sulit dilalui. Ribuan Romusha dikirim ke sana dalam jumlah besar. Banyak di antara mereka baru memahami kondisi sebenarnya setelah tiba di lokasi yang terpencil dan terisolasi. Di lokasi proyek, hampir semua pekerjaan dilakukan dengan alat sederhana. Para pekerja menebang pohon, menggali tanah, dan mengangkut material dengan tenaga sendiri. Mereka bekerja berjam-jam setiap hari di tengah panas dan lumpur untuk membuka jalur rel. Saat hujan turun, kondisi menjadi lebih berat karena tanah licin dan sulit dilalui. Namun pekerjaan jarang dihentikan. Target pembangunan tetap berjalan karena proyek ini dianggap penting bagi pertahanan Jepang. Tekanan kerja diawasi langsung oleh militer Jepang. Tentara dan mandor berkeliling sambil membawa tongkat atau senjata. Pekerja yang dianggap lambat dapat dipukul di depan yang lain. Banyak yang dipaksa tetap bekerja meski sakit atau kelelahan. Cara ini digunakan untuk memaksa para pekerja terus bekerja dalam kondisi yang semakin berat. Sebagian Romusha bahkan dikirim ke luar negeri. Ribuan orang dibawa ke proyek Thailand-Burma Railway, jalur kereta api yang menghubungkan Thailand dan Burma untuk mendukung operasi militer Jepang. Perjalanan menuju lokasi sudah berat, dengan banyak pekerja diangkut dalam gerbong padat atau kapal dengan persediaan terbatas. Setelah tiba, mereka ditempatkan di kamp-kamp kerja di sepanjang jalur pembangunan. Seiring berjalannya perang, ritme pembangunan menjadi semakin keras. Ketika korban meningkat akibat kecelakaan, penyakit, atau kelelahan, proyek tetap berjalan. Jepang terus mendatangkan tenaga baru untuk menggantikan pekerja yang meninggal. Di beberapa lokasi, pembangunan tetap berlangsung di dekat area pemakaman pekerja. Bagi pemerintah militer Jepang, kelangsungan proyek dianggap lebih penting daripada keselamatan tenaga kerja. Dalam sistem seperti itu, para Romusha tidak lagi diperlakukan sebagai individu dengan kehidupan pribadi. Mereka diposisikan semata sebagai tenaga kerja yang harus terus digunakan selama perang berlangsung. Namun penderitaan para Romusha tidak hanya berasal dari kerja paksa dan kekerasan. Kondisi lingkungan tempat mereka hidup juga memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka dari waktu ke waktu. Di banyak lokasi proyek Jepang, para Romusha ditempatkan di kamp kerja sementara yang jauh dari permukiman. Di Sumatera, barak-barak bambu berdiri di tengah hutan dan rawa yang lembab. Dindingnya tipis, lantainya tanah, dan atapnya sering bocor saat hujan. Dalam satu barak sempit, puluhan orang tidur berdempetan tanpa ruang yang cukup. Udara menjadi pengap terutama pada malam hari ketika pakaian basah dan lumpur terbawa masuk dari tempat kerja. Hari dimulai sebelum matahari terbit. Teriakan pengawas dan suara pukulan menjadi tanda dimulainya kerja. Para pekerja keluar dari barak dengan alat sederhana, lalu berjalan menuju lokasi proyek melalui jalur berlumpur, genangan air, dan hutan lebat. Pekerjaan berlangsung hingga malam, sering tanpa istirahat yang cukup. Jika target belum tercapai, mereka dipaksa terus bekerja meski hari telah gelap. Lingkungan di sekitar proyek dipenuhi kerja dan kelelahan. Lumpur menempel di kaki dan pakaian hampir sepanjang waktu. Hujan tropis membuat tanah semakin berat dan jalur kerja licin. Di daerah rawa, nyamuk berkembang dalam jumlah besar dan memenuhi kamp pada malam hari. Suara kapak, pukulan besi, teriakan pengawas, dan derit alat angkut terdengar tanpa henti dari pagi hingga malam. Bagi banyak Romusha, kehidupan di kamp berubah menjadi rutinitas berat yang terus berulang. Dalam kondisi tersebut, tubuh para pekerja mulai melemah.
namun pekerjaan tetap berjalan tanpa memberi ruang untuk pemulihan. Banyak Romusha hanya tidur beberapa jam sebelum kembali bekerja. Sebagian mengalami batuk berkepanjangan, sementara yang lain menderita luka di kaki dan tangan akibat medan yang kasar dan lembab. Selama masih mampu berdiri, mereka tetap dipaksa bekerja. Seiring waktu, kematian semakin sering terjadi di sekitar proyek. Pada awalnya, para pekerja masih memperhatikan ketika ada jenazah yang dibawa keluar dari barak atau ditutup seadanya di dekat jalur kerja. Namun jumlah korban terus bertambah. Di beberapa lokasi, kematian menjadi pemandangan yang biasa. Ada yang dikuburkan dengan cepat di sekitar proyek, ada pula yang ditangani kemudian karena pekerjaan tidak dihentikan. Dalam kondisi ini, rasa takut berubah menjadi kelelahan yang terus membebani kehidupan sehari-hari. Di tengah kondisi yang berat dan ritme kerja yang terus berlangsung, para Romusha menghadapi ancaman lain yang tidak kalah mematikan. Seiring berjalannya proyek, kondisi para Romusha semakin memburuk. Persediaan makanan menurun sementara beban kerja terus meningkat. Di banyak lokasi mereka hanya menerima jatah nasi dalam jumlah kecil yang dicampur ubi atau jagung dengan kualitas rendah. Lauk hampir tidak tersedia. Dengan kerja fisik yang berat setiap hari, asupan tersebut tidak cukup untuk mempertahankan tenaga. Di kamp yang berada di hutan dan rawa, penyakit menyebar dengan cepat. Air bersih sulit didapat dan sanitasi hampir tidak ada. Genangan air menjadi tempat berkembangnya nyamuk pembawa malaria. Para pekerja yang sudah lemah terserang demam tinggi dan kehilangan tenaga. Selain malaria, disentri menyebar melalui air yang tercemar, menyebabkan diare berkepanjangan dan dehidrasi. Kekurangan gizi juga memicu penyakit beri-beri yang menyebabkan pembengkakan pada kaki dan melemahnya tubuh. Dalam kondisi tersebut, luka kecil dapat berkembang menjadi infeksi serius. Kaki yang terus terendam lumpur mudah terluka dan terinfeksi. Luka akibat alat kerja sering tidak mendapat perawatan. Banyak yang memburuk hingga bernanah. Namun kondisi kesehatan tidak menjadi pertimbangan bagi pengawas. Selama seseorang masih bisa berdiri atau bekerja, ia tetap dipaksa melanjutkan pekerjaan. Banyak Romusha terpaksa bekerja dalam kondisi sakit. Mereka tetap mengangkat kayu, menggali tanah, dan mendorong material meski tubuh lemah. Sebagian berjalan tertatih karena pembengkakan atau kelelahan. Ketika pekerjaan melambat, pengawas kembali menggunakan teriakan dan kekerasan untuk memaksanya berjalan. Kondisi fisik para Romusha berubah drastis. Tubuh mereka semakin kurus, pakaian menjadi longgar, dan tulang rusuk terlihat jelas. Wajah tampak kosong akibat kelelahan dan kurang tidur. Dalam kesaksian para penyintas, banyak pekerja digambarkan seperti mayat berjalan, masih hidup, tetapi dengan kondisi tubuh yang sangat lemah akibat kerja, penyakit, dan kelaparan. Namun proyek tetap berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi para pekerja. Jalur rel harus diselesaikan, tanah harus digali, dan material harus diangkut setiap hari. Mereka yang sudah lemah tetap dipaksa bekerja bersama kelompok lain. Dalam sistem ini, manusia diperlakukan semata sebagai tenaga kerja yang terus digunakan selama masih mampu bergerak. Dalam kondisi yang berlangsung terus-menerus di kamp kerja, batas antara hidup dan mati menjadi semakin tipis bagi para Romusha. Memasuki tahun 1944 hingga 1945, situasi perang Jepang di Asia Pasifik mulai berubah drastis. Serangan sekutu semakin mendekat ke wilayah-wilayah pendudukan Jepang. Banyak jalur laut yang sebelumnya digunakan untuk mengirim makanan, obat, dan perlengkapan perang mulai terganggu akibat blokade dan serangan udara. Dampaknya perlahan terasa hingga ke proyek-proyek Romusha yang tersebar di Asia Tenggara. Di kamp-kamp kerja, kondisi yang sebelumnya sudah buruk mulai menjadi semakin kacau. Persediaan makanan semakin sedikit dan pengiriman perlengkapan sering terlambat atau tidak datang sama sekali. Beberapa proyek mulai kehilangan bahan bangunan dan alat kerja.
Pengawasan militer Jepang juga mulai melemah di sejumlah lokasi karena tentara dan sumber daya dipindahkan untuk menghadapi tekanan perang yang semakin besar. Namun di tengah situasi itu, ribuan Romusha masih berada jauh dari rumah mereka, tersebar di hutan, rawa, dan jalur rel yang dibangun selama bertahun-tahun. Di beberapa kawasan proyek, pekerjaan mulai melambat lalu terbengkalai. Jalur rel yang belum selesai dibiarkan berhenti di tengah hutan. Kem-kem kerja yang sebelumnya dipenuhi aktivitas perlahan berubah sunyi. Tetapi runtuhnya proyek tidak otomatis membuat kehidupan para Romusha membaik. Banyak pekerja justru terlantar tanpa kepastian. Mereka tidak memiliki cukup makanan, tidak tahu kemana harus pergi, dan berada sangat jauh dari desa asal mereka di Jawa atau daerah lain di Indonesia. Sebagian Romusha mencoba bertahan hidup di sekitar proyek dengan kondisi tubuh yang sudah rusak akibat kerja paksa dan penyakit berkepanjangan. Sebagian lain mulai mencoba kembali pulang ketika mendengar kabar bahwa posisi Jepang semakin melemah. Tetapi perjalanan pulang bukan hal yang mudah. Banyak pekerja berada di wilayah terpencil tanpa transportasi memadai. Ada yang berjalan kaki berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Ada pula yang mencoba menumpang kapal atau kereta dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah. Bagi mereka yang berhasil kembali ke Jawa, perang sering meninggalkan bekas yang sulit disembuhkan. Tubuh mereka jauh lebih kurus dibanding ketika pertama kali berangkat. Sebagian membawa penyakit menahun, sebagian lain mengalami luka fisik yang tidak pernah benar-benar pulih. Banyak keluarga bahkan kesulitan mengenali anggota keluarganya sendiri setelah bertahun-tahun terpisah dalam kondisi yang begitu berat. Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuat sistem Romusha yang selama ini dijalankan untuk mendukung perang perlahan ikut runtuh. Ketika perang berakhir dan Jepang menyerah pada Agustus 1945, sebagian keluarga di Indonesia mulai berharap anggota keluarga mereka yang dibawa sebagai Romusha akan segera kembali. Di desa-desa, orang-orang mulai menunggu kabar dari ayah, suami, anak, atau saudara yang telah pergi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi di banyak tempat, penantian itu berlangsung tanpa kepastian. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun banyak orang tidak pernah kembali ke rumah mereka. Sebagian Romusha yang berhasil pulang membawa cerita tentang kehidupan di proyek-proyek Jepang yang sebelumnya hampir tidak diketahui masyarakat desa. Bagi banyak keluarga di Indonesia, cerita-cerita itu menjadi pertama kalinya mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang selama ini dibawa pergi oleh pemerintah militer Jepang. Namun tidak semua keluarga mendapatkan jawaban seperti itu. Ribuan Romusha tidak pernah kembali dan keberadaan mereka perlahan hilang tanpa jejak yang jelas. Dalam banyak kasus, tidak ada catatan lengkap yang bisa menunjukkan identitas para pekerja yang meninggal selama proyek berlangsung. Di desa-desa, kehilangan itu meninggalkan ruang kosong yang bertahan lama setelah perang selesai. Namun seiring waktu, tragedi Romusha perlahan mulai tenggelam di tengah perubahan besar setelah Indonesia merdeka. Revolusi, perang mempertahankan kemerdekaan, dan pergolakan politik setelah 1945 membuat banyak kisah para Romusha tidak benar-benar tercatat secara luas dalam ingatan masyarakat. Ribuan orang yang pernah menjadi bagian dari sistem kerja paksa Jepang perlahan menghilang dari percakapan sejarah sehari-hari, meski jejak penderitaan mereka masih tertinggal di banyak keluarga yang pernah kehilangan seseorang pada masa pendudukan Jepang. Dan mungkin disitulah salah satu sisi paling sunyi dari tragedi Romusha. Bukan hanya tentang kerja paksa, kelaparan, atau kematian yang terjadi selama perang, tetapi tentang begitu banyak manusia yang perlahan hilang dari ingatan, sementara jejak penderitaan mereka tetap tertinggal diam di tempat-tempat yang pernah dibangun dengan tubuh dan nyawa mereka sendiri.